Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Rosadi dari SDN Margosono 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Tugas 1.1a.8. Koneksi antar materi, kesimpulan kerangka kegiatan modul 1. Kerangka kegiatan materi modul 1.1. Pendahuluan berisi tentang surat dari instruktur kepada calon guru penggerak. Pembelajaran ke-1 mulai dari diri. Pada pembelajaran 1 ini berisi materi pembuka dari seluruh rangkaian materi belajar di program pendidikan guru penggerak. Pada materi ini pula, kita melakukan sebuah refleksi diri sejauh mana kita mengenal dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran kedua, eksplorasi konsep, berisi memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan, serta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran kedua, B. Eksplorasi konsep, forum diskusi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan berlatih memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi kita terhadap konsep pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi virtual atau daring. Pembelajaran ketiga, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi memberikan ruang perjumpaan bagi kita CGP untuk berkolaborasi sesama CGP dalam menemukan nilai-nilai leluhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat, untuk menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid yang dapat diimplementasikan pada konteks sosial lokal, nilai-nilai luhur sosial budaya daerah asal kita. Pembelajaran keempat, demonstrasi kontekstual. Pada pembelajaran kali ini, CGP mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya video pendek, komik, lagu, puisi, dan lain sebagainya. Publikasikannya sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan yang dipraktikkan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran 5, elaborasi pemahaman. Pada pembelajaran kali ini, CGP akan berlatih memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi virtual. Dalam diskusi forum virtual, instruktur memberikan penguatan pemahaman konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk melatih CGP untuk lebih seksama memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana menerapkannya pada konteks sosial, lokal, budaya di daerah. Pembelajaran ke-6, koneksi antar materi. Pada fase ini, CGP diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari awal hingga akhir dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari. Pembelajaran ke-7, aksi nyata. Sebagai tahap akhir dari siklus pembelajaran merdeka, aksi nyata memberikan ruang bagi Bapak Ibu CGP menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul. Koneksi antar materi, kesimpulan materi modul 1.1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berdasarkan penjelasan tentang pendidikan dan pengajaran, maka
Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tempat menebar benih. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan harus berdasarkan budi pekerti. Pendidikan harus berpihak pada murid dan menghamba pada anak. Sistem among ing ngarso sung tulodo ing matya mangun karso tutwuri handayani. Anak bukanlah tidak memiliki potensi, sehingga teori yang dipakai bukan teori tabula rasa. Dalam pembelajaran dan pendidikan, anak harus merasa merdeka lahir dan batin. Dalam pendidikan, tidak lupa trikon, kontinu, konvergen, dan konsentrik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul titik 1? Hasil pembelajaran dilihat hanya dari nilai akademik, sehingga nilai non-akademik kurang diperhatikan. Sudah menjadi tradisi bahwa kelas yang diam adalah kelas yang gurunya dianggap berhasil mengelola kelas dengan baik. Penggunaan aplikasi Android tidak diperlukan dalam pembelajaran. Siswa cukup belajar dengan sumber belajar dari buku paket dan LKS. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Seharusnya hasil pembelajaran dilihat tidak hanya dari nilai akademik, tetapi dari potensi murid, karena murid mempunyai bakat dan minat yang terpendam di bawah sejak lahir. Kelas yang aktif adalah kelas yang dianggap berhasil mengelola kelas. Penggunaan aplikasi Android juga diperlukan dalam pembelajaran, karena pada saat ini aplikasi Android sangat mendukung dalam pembelajaran. Murid tidak cukup belajar dengan sumber belajar dari buku paket. Mereka bisa belajar dari lingkungan maupun apa yang mereka temui dalam keseharian. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tidak hanya menekankan keberhasilan hanya dari sisi akademik saja, namun juga non-akademik. Memberikan kesempatan murid bereksplorasi dengan segala potensi dan bakat yang dia miliki. Memanfaatkan aplikasi Android yang dapat mendukung dalam pembelajaran agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Memberikan sumber belajar yang tepat yang tidak hanya terbatas dari buku saja, namun semua yang bisa dijadikan sumber belajar yang sesuai dengan materi dan menyenangkan untuk murid. Demikian tadi apa yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.